Gemerincing halus piring porselen yang bersentuhan dengan sendok perak menjadi satu-satunya musik yang mengisi ruang makan megah itu. Alana memotong sepotong kecil steak wagyu di piringnya, memastikan ukurannya pas, lalu meletakkannya di atas nasi suaminya, Bhaskara. Sebuah kebiasaan kecil yang telah ia lakukan selama 7 tahun pernikahan mereka. Sebuah ritual yang menandakan baktinya, perhatiannya. Di atas kertas, dan di mata semua orang yang mengenal mereka, kehidupan Alana dan Bhaskara adalah sebuah definisi kesempurnaan. Rumah mereka, sebuah bangunan 2 lantai dengan arsitektur modern minimalis di salah satu kawasan hunian paling bergengsi di ibu kota, adalah bukti nyata dari kesuksesan. Dindingnya dicat putih gading, perabotannya didatangkan dari katalog desainer interior ternama, dan sebuah taman vertikal di dinding belakang memberikan sentuhan kesejukan yang menenangkan. Semuanya tertata, bersih, dan sempurna. Terlalu sempurna, hingga terkadang terasa dingin dan tidak bernyawa. Seperti sebuah diorama dalam museum kehidupan orang kaya. "Bagaimana rapat dengan klien dari Jepang tadi, Mas?" tanya Alana. Suaranya lembut dan teratur, memecah keheningan. Ia menatap Bhaskara, yang duduk di seberangnya. Suaminya tampak gagah dalam balutan kemeja kerja yang sudah dilepas 2 kancing teratasnya, memperlihatkan sedikit dadanya yang bidang. Wajahnya yang tampan, dengan rahang tegas dan hidung mancung, tampak sedikit lelah. Namun sorot matanya masih memancarkan ambisi yang tak pernah padam. Bhaskara mengangkat wajah dari ponsel yang sedari tadi lebih banyak menyita perhatiannya ketimbang makanan di hadapannya. Ia tersenyum. Senyum menawan yang sama yang pertama kali membuat Alana jatuh hati bertahun-tahun lalu. "Berjalan lancar, sayang. Sangat lancar. Mereka setuju dengan semua proposal kita. Proyek bernilai puluhan miliar ini sudah di tangan. Ayahmu pasti akan senang." Alana mengangguk, membalas senyum itu, meski senyumnya tidak sepenuhnya mencapai mata. "Syukurlah. Kamu memang hebat." Pujian itu tulus. Setidaknya bagian tentang kehebatan Bhaskara dalam bekerja. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa suaminya adalah aset berharga bagi perusahaan milik keluarga Alana, PT Adijaya Waraksa. Memulai karir dari tingkat manajer junior, Bhaskara melesat cepat berkat kerja keras, kecerdasan, dan tentu saja, statusnya sebagai menantu pemilik perusahaan. Kini, posisinya sebagai general manager hanya selangkah lagi dari kursi direktur utama yang akan segera ditinggalkan oleh ekspatriat sebelumnya. "Tentu saja aku hebat. Semua ini juga untukmu, untuk kita," sahut Bhaskara, meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Sebuah kebiasaan baru dalam beberapa bulan terakhir. Dulu, ponsel itu selalu tergeletak santai, layarnya menghadap ke atas, tak ada yang perlu disembunyikan. Sekarang, benda pipi itu seolah memiliki dunianya sendiri yang tak boleh disentuh oleh Alana. Alana tidak mengomentari hal itu. Ia sudah belajar bahwa mempertanyakan hal-hal kecil seperti itu hanya akan memicu jawaban defensif yang dibungkus dengan nada manis. "Besok lembur lagi?" tanyanya, sambil menyuap makanannya. "Sepertinya begitu, sayang. Sedang persiapan untuk RUPS bulan depan. Banyak sekali yang harus disiapkan. Kamu tahu kan, ini momen penting untuk karierku," jawab Bhaskara. Lagi-lagi, sebuah jawaban yang logis dan tidak terbantahkan. Rapat umum pemegang saham tahunan memang akan segera tiba, dan semua orang tahu Bhaskara adalah kandidat terkuat untuk promosi puncak itu. Namun, logika tidak bisa membungkam intuisi. Alana merasakan ada yang berbeda. Lembur suaminya terasa semakin sering, namun kelelahannya tampak berbeda. Bukan lelah karena tumpukan dokumen, melainkan semacam lelah yang puas. Dan ada hal lain. Saat Bhaskara pulang tadi dan memeluknya, Alana mencium aroma samar yang asing. Aroma parfum wanita. Manis, dengan sedikit sentuhan aroma bunga lili dan vanila. Jelas bukan aroma parfumnya, yang lebih menyukai wangi sitrus yang segar. "Oh ya? Tadi di kantor ada yang pakai parfum baru?" "Wanginya manis sekali, sepertinya menempel di kemejamu," pancing Alana, berusaha terdengar sesantai mungkin, seolah itu hanya obrolan sambil lalu. Gerakan tangan Bhaskara yang sedang mengangkat gelas air mineral terhenti sejenak, hanya sepersekian detik,
namun cukup bagi Alana untuk menangkapnya. Ia melihat suaminya berpikir cepat sebelum menjawab. Ah, itu. Mungkin parfumnya Bu Retno dari divisi keuangan. Tadi kami rapat cukup lama di ruangannya yang sempit. Kamu tahu sendiri kan, kalau dia pakai parfum seperti mau mandi. Baskara tertawa kecil, mencoba membuat lelucon dari itu. Alana ikut tersenyum tipis. Bu Retno, seorang ibu berusia akhir 50-an yang parfumnya lebih mirip minyak angin daripada wangi vanila. Sebuah kebohongan yang ceroboh, namun diucapkan dengan penuh percaya diri. Disinilah surga mereka mulai terasa terbakar. Perlahan, tanpa suara, namun panasnya mulai menjalar ke hati Alana. Malam itu, Alana tidak bisa tidur. Ia berbaring miring, membelakangi Baskara yang sudah terlelap dengan napas teratur. Suara dengkuran halusnya yang dulu terasa menenangkan, kini terdengar seperti musik pengiring kebohongan. Alana bangkit perlahan, memastikan gerakannya tidak menimbulkan suara. Ia berjalan menuju ruang kerja pribadi mereka, sebuah ruangan tempat ia biasa mengurus portofolio investasi pribadinya dan beberapa kegiatan sosial. Ia menyalakan laptop, bukan untuk memeriksa saham, melainkan untuk membuka rekening koran digital dari rekening bersama mereka. Ini adalah tugas rutin bulanan, mencocokkan pengeluaran dan pemasukan. Namun malam ini, ada tujuan lain. Ia ingin mencari sesuatu, apapun, yang bisa menjelaskan kegelisahannya. Jemarinya menari di atas papan ketik, menggulir daftar transaksi yang panjang. Tagihan kartu kredit, pembayaran cicilan mobil, transfer untuk biaya perawatan rumah, semua tampak normal. Sampai matanya terpaku pada satu baris transaksi yang janggal. Terjadi 3 minggu yang lalu. Sebuah transfer dengan nominal yang sangat besar, cukup untuk membeli sebuah apartemen tipe studio di pusat kota. Transfer itu ditujukan ke sebuah rekening atas nama perorangan yang tidak ia kenal. Keterangannya hanya tertulis, pembayaran tahap pertama. Jantung Alana berdebar kencang. Ia memperbesar detail transaksi itu. Nama penerimanya asing. Tidak ada dalam daftar kontak bisnis suaminya. Tidak juga dalam lingkaran pertemanan mereka. Pembayaran tahap pertama untuk apa? Pikiran Alana langsung tertuju pada percakapan di meja makan tadi. Baskara yang defensif ketika ditanya soal parfum. Ponsel yang selalu terbalik. Dan sekarang, transaksi rahasia dalam jumlah fantastis. Surga mereka bukan lagi terbakar perlahan. Malam itu, Alana merasa api sudah berkobar dan melahap pilar-pilar kepercayaan yang selama ini ia anggap kokoh. Ia kembali ke kamar tidur, bergerak sepelan mungkin. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah suaminya yang terlelap. Wajah yang dulu ia puja sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan, kini tampak seperti wajah orang asing yang penuh rahasia. Siapa sebenarnya lelaki yang tidur di sampingnya ini? Dan untuk siapa ia membangun sebuah masa depan rahasia dengan uang mereka? Alana tidak menangis. Rasa sakit yang tajam di dadanya terasa terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan air mata. Yang ada hanyalah sebuah kekosongan yang dingin dan sebuah pertanyaan yang bergema di kepalanya. Seberapa jauh kebohongan ini telah berjalan? Malam itu, Alana tidak kembali tidur. Ia duduk di sofa dekat jendela, menatap kegelapan di luar, merencanakan langkah pertamanya. Ia tidak akan menjadi korban yang pasrah. Ia akan mencari tahu kebenarannya, sampai ke akar-akarnya. Keesokan paginya, suasana kembali normal seperti sedia kala. Alana menyiapkan sarapan. Baskara membicarakan jadwalnya yang padat. Namun, ada lapisan es tipis yang tak terlihat di antara mereka. Saat Baskara hendak berangkat kerja, Alana memberanikan diri. Mas, panggilnya saat Baskara sedang memakai sepatu. Tadi malam aku memeriksa rekening kita. Ada transfer yang sangat besar sekitar 3 minggu lalu. Aku tidak ingat kita punya rencana pengeluaran sebesar itu. Baskara membeku sesaat. Punggungnya menghadap Alana. Kemudian ia berbalik. Wajahnya menampilkan ekspresi terkejut yang sangat terlatih. Oh, itu, serunya. Seolah baru teringat sesuatu yang penting. Ia berjalan mendekati Alana dan memegang kedua bahunya. Sayang, maaf aku belum bilang. Itu kejutan untukmu.
Katanya dengan senyum lebar. Aku sedang menyiapkan investasi properti. Sebuah villa kecil di puncak. Aku ingin memberikannya padamu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita nanti. Makanya aku rahasiakan. Sebuah villa. Hadiah ulang tahun pernikahan. Kebohongan itu kini memiliki bentuk yang lebih indah, lebih mulia. Baskara bahkan membungkusnya dengan pita romantis. Alana menatap dalam-dalam mata suaminya, mencari setitik saja kejujuran di sana. Ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah pantulan wajahnya sendiri di bola mata seorang pembohong ulung. Benarkah? Sahut Alana. Suaranya ia buat terdengar bergetar karena bahagia. Mas, kamu tidak perlu serepot itu. Apapun untukmu, sayang, kata Baskara, memeluknya erat. Dalam pelukan itu, Alana tidak merasakan kehangatan. Ia hanya merasakan dinginnya pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang. Ia membalas pelukan itu, menepuk punggung suaminya dengan lembut. Sementara di dalam benaknya, sebuah keputusan telah dibuat. Permainan dimulai. Dan ia tidak akan kalah. Tidak pulang ke rumah. Ia mengendarai mobilnya menuju sebuah gedung perkantoran tua di kawasan bisnis yang tidak terlalu mentereng. Tujuannya bukan untuk bertemu teman atau rekan bisnis. Ia memiliki janji temu yang ia buat menggunakan telepon umum di sebuah pusat perbelanjaan pagi tadi. Sebuah langkah pencegahan agar jejaknya tidak terlacak. Ia ingat sebuah nama, Tirtayasa. Dulu, ayahnya pernah menyebut nama itu. Pak Tirtayasa adalah seorang mantan anggota intelijen negara yang kini membuka jasa konsultasi keamanan dan investigasi swasta. Perusahaan ayahnya pernah menggunakan jasanya untuk melacak aset seorang debitur nakal yang kabur ke luar negeri. Hasil kerjanya, menurut ayahnya, cepat, akurat, dan sangat rahasia. Itulah yang Alana butuhkan sekarang. Kantor Tirtayasa Ngrekan terletak di lantai 7. Sebuah unit kantor yang tidak besar dan tidak mencolok. Papan namanya pun sederhana. Tidak ada kemewahan yang berteriak. Hanya fungsionalitas dan privasi. Alana disambut oleh seorang resepsionis parubaya yang langsung mengantarnya ke sebuah ruangan di dalam setelah Alana menyebutkan nama samarannya. Pak Tirtayasa adalah seorang pria berusia akhir 50-an. Perawakannya sedang. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian. Dan ia mengenakan kemeja batik sederhana. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia bisa dengan mudah berbaur di tengah keramaian. Namun, matanya tajam dan penuh pengamatan, seolah bisa memindai setiap niat orang yang duduk di hadapannya. "Selamat siang, Bu." Sapanya dengan suara tenang dan dalam. "Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" Alana duduk di kursi di seberang meja kayu solid milik Tirtayasa. Ia meletakkan tas tangannya di pangkuan, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan debaran jantungnya. Ini adalah dunia yang benar-benar baru baginya. "Selamat siang, Pak Tirtayasa. Saya Alana." Ia memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Tidak ada gunanya lagi menggunakan samaran di hadapan orang ini. "Saya mendapatkan rekomendasi nama Bapak dari ayah saya, Pak Suryo Adijoyo." Mendengar nama Suryo Adijoyo, sorot mata Tirtayasa sedikit berubah. Ada kilat pengakuan di sana. "Ah, Pak Suryo. Beliau klien lama saya yang sangat terhormat." "Tentu saja. Jadi, Anda putri beliau." "Suatu kehormatan, Bu Alana. Apa yang membawa Anda kemari?" Alana tidak membuang waktu. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada selembar foto Baskara yang ia cetak tadi pagi, salinan data diri suaminya, nomor polisi mobil yang biasa ia gunakan, dan jadwal kerja rutinnya. "Saya perlu bantuan Bapak untuk melakukan sebuah verifikasi," kata Alana. Suaranya ia jaga agar tetap datar dan profesional, seolah ini adalah murni urusan bisnis. "Suami saya, Baskara, melakukan sebuah transaksi investasi dalam jumlah besar beberapa waktu lalu. Saya butuh kejelasan mengenai investasi tersebut." Ia kemudian menceritakan tentang transfer dana itu, tanpa menyebutkan kecurigaan perselingkuhan. Ia membingkainya sebagai kekhawatiran seorang istri terhadap potensi penipuan investasi yang bisa merugikan keuangan keluarga dan mencoreng nama baik eksekutif perusahaan.
Saya ingin Bapak melacak aliran dana tersebut, lanjut Alana. Cari tahu siapa penerima sebenarnya, dan untuk apa dana itu digunakan. Selain itu, saya juga ingin laporan aktivitas suami saya di luar jam kantor. Terutama di hari-hari ia mengatakan harus lembur. Tirtayasa mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak lepas dari wajah Alana. Ia mengambil dokumen yang diberikan Alana, mempelajarinya sejenak. Saya mengerti, Bu. Diskresi adalah prioritas utama kami. Tidak akan ada satupun jejak yang mengarah pada Anda atau saya. Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan? Untuk laporan aktivitas, saya bisa berikan pembaruan pertama dalam 2 hingga 3 hari. Untuk melacak aliran dana dan tujuan akhirnya, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama, sekitar 1 minggu. Tergantung seberapa rumit transaksinya. Jelas Tirtayasa. Tim saya akan segera bekerja. Alana mengangguk. Ia menyerahkan sebuah amplop lain yang lebih tebal, berisi uang tunai sebagai pembayaran muka. Lakukan yang terbaik, Pak. Saya ingin laporan yang detail dan lengkap dengan bukti. Meninggalkan kantor itu, Alana merasa sedikit lega. Beban untuk mencari tahu sendirian kini telah terbagi. Namun, perasaan lega itu bercampur dengan kecemasan yang luar biasa. Ia sedang membuka kotak Pandora. Apapun yang akan ia temukan di dalamnya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya adalah ujian terberat bagi kemampuan akting Alana. Di rumah, ia harus terus memainkan perannya sebagai istri yang penuh kasih dan sedikit naif, yang percaya sepenuhnya pada kebohongan tentang villa kejutan. Ia bahkan sesekali bertanya dengan antusias, "Villa kita nanti pemandangannya bagus tidak, Mas? Atau, kira-kira kapan selesainya? Aku sudah tidak sabar." Baskara, yang merasa kebohongannya berhasil, menjadi semakin santai dan percaya diri. Ia dengan senang hati mengarang cerita-cerita indah tentang villa imajiner itu. Tentang bagaimana ia memilih lokasi dengan pemandangan gunung yang spektakuler. Tentang desain interiornya yang akan dibuat sesuai selera Alana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati baru yang mengiris hati Alana. Ia menelan semua kebohongan itu dengan senyum, sementara di dalam hatinya, ia mencatat setiap detail untuk digunakan nanti. 3 hari kemudian, seperti yang dijanjikan, sebuah pesan masuk ke ponsel kedua Alana, sebuah ponsel murah yang ia beli khusus untuk berkomunikasi dengan Tirtayasa. Pesan itu hanya berisi sebuah alamat dan jam. Sebuah kedai kopi di lobi hotel bisnis. Alana tiba tepat waktu. Tak lama kemudian, seorang pria yang tak ia kenal meletakkan sebuah amplop tebal di mejanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berlalu begitu saja. Jantung Alana berdebar kencang saat ia membawa amplop itu ke mobilnya. Di dalam tempat yang aman dan pribadi itu, ia membukanya. Isinya adalah setumpuk foto cetak berkualitas tinggi. Foto pertama, Baskara keluar dari mobilnya di lobi sebuah restoran Jepang yang sangat mahal. Foto kedua, Baskara merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik dan modis saat memasuki restoran. Alana menatap wajah wanita itu lekat-lekat. Ia tidak mengenalnya. Wanita itu tampak jauh lebih muda darinya. Mungkin pertengahan 20-an. Foto ketiga, keempat, kelima, rangkaian foto mereka di dalam restoran. Tertawa bersama, saling menatap dengan tatapan mesra. Bahkan Baskara menyuapi wanita itu sepotong sushi. Semua gestur itu begitu intim, begitu natural. Foto terakhir adalah yang paling menyakitkan. Baskara dan wanita itu berciuman di dalam mobil, di area parkir bawah tanah sebuah gedung apartemen mewah yang tidak Alana kenali. Tanggal dan waktu yang tercetak di sudut foto menunjukkan bahwa itu diambil pada salah satu malam ketika Baskara mengaku harus lembur untuk persiapan RUPS. Napas Alana tercekat. Udara di dalam mobil terasa menipis. Bukti fisik di tangannya ini 1000 kali lebih menyakitkan daripada sekadar intuisi atau aroma parfum. Ini nyata. Pengkhianatan itu nyata. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Untuk pertama kalinya sejak kecurigaan itu muncul, air mata Alana jatuh. Bukan isak tangis yang meraung-raung, melainkan aliran air mata sunyi yang membawa serta seluruh kekecewaan dan kehancuran hatinya.
Ia menatap foto-foto itu lagi, memaksa dirinya untuk melihat setiap detailnya. Ia harus mengingat wajah wanita itu. Ia harus merekam ekspresi bahagia suaminya saat bersama wanita lain. Rasa sakit ini, ia tidak akan melupakannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Alana mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Gerakannya kasar, tegas. Fase berduka sudah selesai. Kini saatnya untuk marah. Kemarahan yang dingin dan terfokus. Foto-foto ini adalah amunisi pertamanya. Tetapi ini belum cukup. Ini hanya membuktikan perselingkuhan. Ia butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan Bhaskara tidak hanya secara personal, tetapi juga secara profesional. Sesuatu yang berhubungan dengan transfer dana rahasia itu. Ia mengambil ponsel keduanya dan mengetik pesan singkat untuk Tirtayasa. Laporan diterima. Fokus pada aliran dana. Saya mau tahu semuanya. Setiap rupiahnya digunakan untuk apa? Jangan berhenti sampai Anda menemukannya. Alana menyalakan mesin mobilnya. Tatapannya lurus ke depan, keras dan tanpa ekspresi. Hatinya yang hancur kini mulai membeku, berubah menjadi bongkahan es yang tajam. Ia tidak lagi peduli pada villa di puncak atau hadiah ulang tahun pernikahan. Satu-satunya hal yang ia inginkan sekarang adalah keadilan. Atau lebih tepatnya, pembalasan. 1 minggu terasa seperti seabad. Setiap detik penantian adalah siksaan bagi Alana. Di luar, ia adalah Nyonya Bhaskara yang sempurna, menghadiri acara sosial, mengurus rumah tangga, dan mendengarkan celoteh suaminya tentang pekerjaan dengan senyum sabar. Namun di dalam, ia adalah seorang jenderal yang sedang menunggu laporan intelijen dari medan perang, sebuah laporan yang akan menentukan strategi serangannya. Selama seminggu itu, Bhaskara menjadi semakin ceroboh. Merasa aman dalam kebohongannya dan dibutakan oleh prospek jabatan direktur, ia semakin sering lembur. Alana bahkan tidak perlu lagi memancing pertanyaan. Bhaskara sendiri yang akan bercerita dengan bangga bahwa ia harus bertemu Dewan Komisaris atau menyelesaikan presentasi penting hingga larut malam. Alana hanya mengangguk, menyajikan makan malam hangat untuknya saat pulang, sambil membayangkan suaminya baru saja datang dari pelukan wanita lain. Setiap tindakan perhatiannya kini terasa seperti racun yang ia oleskan perlahan-lahan. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Sebuah pesan kembali masuk ke ponsel rahasianya. Kali ini meminta pertemuan di lokasi yang berbeda, sebuah taman kota yang sepi pada sore hari. Alana tahu, ini pastilah laporan final. Ia memarkir mobilnya di tempat yang agak jauh dan berjalan kaki menuju bangku taman yang telah ditentukan. Pak Tirtayasa sudah duduk di sana, menyamar sebagai seorang bapak yang sedang membaca koran. Ketika Alana duduk di sebelahnya, tanpa menoleh, Tirtayasa menyelipkan sebuah amplop yang jauh lebih tebal dari sebelumnya ke samping Alana. "Semua yang Anda minta ada di dalam, Bu Alana," bisik Tirtayasa, suaranya pelan. "Lebih buruk dari yang kita duga. Saya juga menyertakan profil lengkap wanita itu. Namanya Ralin Anindita. Seorang model dan selebgram." Setelah beberapa detik hening, ia menambahkan, "Hati-hati, Bu. Informasi di dalamnya sangat eksplosif." Tirtayasa kemudian bangkit, melipat korannya, dan berjalan santai ke arah yang berlawanan, menghilang di antara pepohonan. Alana duduk membeku sejenak, merasakan berat amplop di sampingnya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Ia mengambil amplop itu, memeluknya erat di dada, dan berjalan cepat kembali ke mobilnya. Mobil itu telah menjadi saksi bisu, benteng privasinya dalam perang sunyi ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia merobek segel amplop. Di bagian paling atas, ada beberapa lembar kertas berisi profil Ralin Anindita. Usia 26 tahun. Karir sebagai model yang tidak terlalu cemerlang, namun gaya hidupnya di media sosial sangat mewah. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, mobil sport. Jelas sekali gaya hidup yang tidak mungkin dibiayai oleh profesinya sendiri. Di bawah lembaran profil itu, ada laporan utama dari Tirtayasa. Alana membacanya kata per kata.
Laporan itu mengonfirmasi bahwa rekening penerima transfer dana dari Baskara memang milik Ralin Anindita. Namun, uang itu tidak berhenti di sana. Hampir seluruh dana tersebut, ditambah dengan suntikan dana lain dari rekening pribadi Baskara yang tidak diketahui Alana, langsung dialihkan untuk membayar uang muka sebuah properti. Dan bukan sembarang properti. Terlampir di baliknya adalah salinan dokumen yang membuat darah Alana serasa berhenti mengalir. Sebuah perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, untuk sebuah unit rumah di klaster paling eksklusif di sebuah kota mandiri baru. Rumah 3 lantai dengan kolam renang pribadi dan pemandangan danau. Harga yang tertera di sana membuat Alana mual. Jauh lebih mahal dari rumah yang mereka tinggali sekarang. Dan nama yang tercantum sebagai pembeli tunggal di dokumen itu adalah Ralin Anindita. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bukan sekadar menghamburkan uang untuk wanita simpanan. Ini adalah sebuah pengkhianatan di level yang berbeda. Baskara tidak hanya berselingkuh. Ia sedang membangun sebuah kehidupan baru. Sebuah istana untuk ratu barunya, menggunakan fondasi dari kekayaan dan kepercayaan yang telah Alana dan keluarganya berikan. Kebohongan tentang villa di puncak untukmu, kini terasa seperti lelucon paling kejam di dunia. Villa itu memang ada. Tetapi bukan untuknya. Napas Alana menjadi berat dan pendek. Ia meremas dokumen di tangannya. Di bagian paling bawah tumpukan, ada beberapa lembar foto lagi. Bukan foto mesra di restoran, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Foto Baskara dan Ralin berdiri di depan lokasi rumah yang sedang dibangun. Mereka berdua memakai helm proyek berwarna putih, tersenyum lebar ke arah kamera sambil memegang gulungan cetak biru bangunan. Di foto lain, mereka terlihat sedang berdiskusi dengan arsitek di dalam kerangka bangunan yang belum jadi. Di foto terakhir, mereka duduk di tepi danau buatan di belakang kompleks perumahan itu. Ralin menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Mereka tampak seperti pasangan suami istri muda yang bahagia, penuh harapan, sedang membangun rumah impian mereka. Saat itulah pertahanan terakhir Alana runtuh. Sebuah suara serak dan penuh kesakitan keluar dari tenggorokannya. Suara tangisan yang selama ini ia tahan. Air mata panas membanjiri pipinya. Bukan lagi air mata sunyi, melainkan air mata kemarahan, penghinaan, dan patah hati yang paling dalam. Ia memukul kemudi mobilnya berulang kali, meluapkan semua amarah dan rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Ia menangis untuk 7 tahun pernikahannya yang ternyata hanya panggung sandiwara. Ia menangis untuk cintanya yang tulus yang dibalas dengan pengkhianatan paling hina. Ia menangis untuk kebodohannya, karena telah begitu percaya pada seorang pria yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Ia menangis terseduh-seduh di dalam mobilnya yang sunyi, di tengah taman kota yang ramai oleh orang-orang yang tidak menyadari dunianya baru saja hancur berkeping-keping. Namun, setelah badai emosi itu mereda, yang tersisa bukanlah kehancuran. Sesuatu yang lain mulai muncul dari puing-puing hatinya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Seperti baja yang ditempa dalam api dan kemudian dicelupkan ke dalam air es. Alana berhenti menangis. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin spion. Mata yang bengkak dan merah itu menatap balik dengan sorot yang berbeda. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Yang ada hanya kekosongan yang menakutkan, yang dengan cepat terisi oleh satu hal, sebuah resolusi yang mutlak. Rasa sakit hatinya tidak akan membuatnya lemah. Sebaliknya, rasa sakit ini akan menjadi bahan bakarnya. Setiap detail pengkhianatan ini, setiap senyum Baskara di foto-foto itu, setiap rupiah yang ia habiskan untuk rumah iblis itu, akan menjadi batu bata untuk membangun sebuah rencana pembalasan yang megah. Baskara ingin menjadi direktur utama? Baskara ingin memiliki segalanya? Alana akan membiarkannya terbang setinggi mungkin. Ia akan membiarkan suaminya itu hampir menyentuh matahari, hanya untuk kemudian merenggut sayapnya dan melihatnya jatuh terhempas ke titik terendah. Ia tidak akan menghancurkan pernikahan mereka saja. Itu terlalu mudah. Ia akan menghancurkan segalanya. Karirnya, reputasinya, harga dirinya, masa depannya. Alana merapikan kembali semua dokumen dan foto ke dalam amplop dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Gerakannya tenang dan penuh tujuan.
Ia menyalakan mesin mobil. Tujuannya bukan lagi rumahnya yang terasa seperti sangkar emas yang dingin. Ia mengarahkan mobilnya lurus menuju menara perkantoran yang menjulang tinggi di pusat kota. Menara dengan logo PT Adijaya Waraksa yang berkilauan di puncaknya. Ia tidak akan menemui ayahnya sebagai anak perempuan yang menangis karena disakiti suaminya. Ia akan datang sebagai pewaris tahta yang sah, membawa bukti pengkhianatan seorang perwira tinggi, dan siap untuk merancang sebuah kudeta yang akan mengguncang seluruh kerajaan. Saat ia melangkah keluar dari mobil di lobi gedung kantor ayahnya, wajahnya adalah sebuah topeng ketenangan yang sempurna. Perang telah resmi dimulai. Dan Alana adalah sang sutradara yang memegang kendali penuh atas naskah akhir cerita ini. Riwayat Baskara akan tamat, dan Alana sendiri yang akan menulis bab terakhirnya. Lift pribadi itu melesat naik tanpa suara, membawa Alana langsung ke lantai teratas Menara Adijaya Waraksa, sebuah lantai yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Lantai ini adalah pusat kekuasaan, tempat kantor ketua Dewan Komisaris berada, kantor ayahnya, Suryo Adijoyo. Saat pintu lift terbuka, ia tidak disambut oleh hiruk-pikuk karyawan, melainkan oleh keheningan yang berwibawa dari sebuah lobi pribadi yang dilapisi marmer Italia dan dihiasi karya seni kontemporer. Sekretaris ayahnya, seorang wanita parubaya yang telah mengabdi pada keluarga mereka selama puluhan tahun, bangkit dengan sedikit terkejut melihat kedatangan Alana yang tanpa pemberitahuan. "Bu Alana? Selamat sore. Bapak sedang..." "Saya tahu beliau ada di dalam. Bei Inah. Ini darurat," potong Alana. Suaranya tenang namun mengandung ketegasan yang tidak bisa dibantah. Ia tidak menunggu persetujuan. Langsung berjalan menuju pintu kayu jati berukir yang menjulang tinggi di ujung ruangan. Bei Inah hanya bisa menatap punggung Alana dengan cemas. Tidak berani menghalangi. Ia tahu, hanya ada dua jenis keadaan yang bisa membuat Alana datang seperti ini. Berita yang sangat baik, atau berita yang sangat buruk. Dan dari aura dingin yang dibawa putri majikannya itu, ia menduga yang kedua. Alana mendorong pintu berat itu tanpa mengetuk. Suryo Adijoyo, seorang pria berusia awal 60-an dengan rambut perak yang disisir rapi dan kacamata baca bertengger di hidungnya, mengangkat kepala dari tumpukan laporan di meja raksasanya. Meja itu terbuat dari kayu mahoni utuh, menghadap langsung ke jendela kaca setinggi dinding yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Ruangan itu adalah simbol kekuatan, stabilitas, dan kendali. "Alana, ada apa?" tanya Suryo. Nadanya campuran antara terkejut dan khawatir. Ia melepas kacamatanya, menatap putrinya lekat-lekat. Alana tidak menjawab. Ia berjalan melintasi karpet tebal yang meredam suara langkahnya, lalu meletakkan amplop tebal dari Pak Tirtayasa di atas meja ayahnya yang bersih dan teratur. Ia tidak duduk. Ia berdiri, memancarkan energi yang sama dinginnya dengan kaca jendela di belakang ayahnya. "Ayah, aku tidak datang ke sini sebagai anakmu yang mengadu," mulai Alana, suaranya stabil dan terkendali. "Aku datang sebagai salah satu pemangku kepentingan di perusahaan ini. Aku menemukan sebuah masalah integritas yang sangat serius yang melibatkan salah satu eksekutif kunci kita." Suryo mengerutkan kening, bingung dengan pendekatan formal putrinya. Ia melirik amplop itu, lalu kembali menatap Alana. "Eksekutif kunci? Siapa?" "Baskara," jawab Alana tanpa berkedip. Nama itu menggantung di udara. Suryo terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Ia menatap putrinya, mencari jejak air mata atau emosi yang meluap-luap. Ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah ketenangan yang membekukan. Dengan perasaan was-was, ia menarik isi amplop itu keluar. Tangannya yang pertama kali meraih adalah setumpuk foto. Foto Baskara merangkul Ralin, menyuapinya di restoran, berciuman di mobil. Alis Suryo bertaut. Wajahnya mengeras. Ini buruk. Tapi ini masih ranah personal. Sebuah tragedi rumah tangga yang menyakitkan. Ia menarik napas, hendak mengatakan sesuatu yang menenangkan untuk putrinya. "Itu baru permulaan," kata Alana, seolah membaca pikiran ayahnya. "Lihat sisanya." Tangan Suryo kemudian menemukan laporan transaksi keuangan. Ia melihat aliran dana dari rekening bersama putrinya ke rekening pribadi Ralin.
Kemarahannya mulai naik. Lalu, ia tiba di dokumen pamungkas. Salinan perjanjian jual beli rumah mewah itu. Lengkap dengan nama Ralin Anindita sebagai pembeli tunggal dan harga properti yang fantastis. Diikuti dengan foto-foto Baskara dan Ralin di lokasi pembangunan. Tersenyum bahagia seperti pasangan yang sedang membangun istana mereka. Rahang Suryo mengeras hingga buku-buku jarinya memutih saat ia meremas dokumen itu. Napasnya terdengar berat. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penipuan. Ini adalah penghinaan. Laki-laki yang ia angkat dari bawah, yang ia percayai untuk memegang posisi penting di perusahaannya, yang ia serahkan putrinya untuk dijaga, ternyata adalah seekor ular berbisa. Kurang ajar, desis Suryo. Suaranya serak karena amarah. Ia membanting tumpukan kertas itu ke meja, membuat beberapa pena di tempatnya bergetar. Beraninya dia melakukan ini padamu. Pada keluarga kita. Ini adalah reaksi seorang ayah. Alana menunggu. Setelah beberapa saat, Suryo bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di depan jendela. Amarah seorang ayah itu perlahan berubah. Ia berhenti dan menatap gedung-gedung pencakar langit di seberangnya. Ketika ia berbalik lagi, matanya tidak lagi hanya memancarkan amarah seorang ayah, tetapi juga kemurkaan seorang CEO yang imperiumnya dikhianati dari dalam. Ini bukan hanya masalah keluarga, Alana, kata Suryo dengan suara dingin yang menusuk. Ini adalah pelanggaran etika yang berat. Dia menggunakan status, pendapatan, dan mungkin juga koneksi yang ia dapat dari Adijaya Waraksa untuk membiayai gaya hidup gandanya. Ini adalah konflik kepentingan yang busuk. Jika media sampai tahu seorang eksekutif puncak kita terlibat skandal seperti ini, apalagi menyangkut dana sebesar ini, citra perusahaan yang kubangun puluhan tahun bisa tercoreng. Alana mengangguk perlahan. Ayahnya telah sampai pada kesimpulan yang sama. Itulah kenapa aku datang ke sini, Ayah. Aku akan memecatnya. Pagi besok, aku akan panggil dia ke sini dan aku akan pastikan dia keluar dari gedung ini tanpa membawa apapun kecuali rasa malu. Geram Suryo. Jangan, sahut Alana cepat. Suryo menatapnya. Tidak mengerti. Jangan, Alana, manusia seperti ini harus segera disingkirkan. Memecatnya sekarang itu terlalu mudah. Ayah, itu sebuah kemewahan yang tidak pantas dia dapatkan, kata Alana. Matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan tajam. Ia berjalan mendekati ayahnya. Dia sedang di puncak dunia. Dia merasa tak terkalahkan. Semua orang di perusahaan ini, termasuk Dewan Direksi, melihatnya sebagai putra mahkota yang akan segera dinobatkan. Dia mengharapkan RUPS bulan depan menjadi hari penobatannya. Alana berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Biarkan dia terbang. Ayah, biarkan dia terus percaya pada fantasinya. Biarkan dia mempersiapkan pidato kemenangannya. Biarkan dia menjanjikan bulan dan bintang pada wanita simpanannya itu. Suryo mulai memahami arah pikiran putrinya. Sebuah senyum tipis yang kejam mulai terbentuk di bibirnya. Lalu, lanjut Alana, tepat di hari penobatannya, di depan seluruh dewan direksi, di depan semua orang yang ia coba buat terkesan, di saat ia mengira akan meraih mahkotanya, kita cabut kursinya. Kita bacakan semua pelanggarannya. Kita berikan surat pemecatan itu padanya sebagai satu-satunya penghargaan yang ia terima hari itu. Keheningan menyelimuti ruangan. Suryo menatap putrinya dengan pandangan baru. Anak perempuan manisnya yang selama ini ia lindungi telah hilang, berganti menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan tanpa ampun. Ia tidak sedih melihat perubahan itu. Sebaliknya, ia merasa bangga. Darahnya mengalir kental di dalam diri Alana. Rencana yang sangat kejam, kata Suryo dengan nada setuju. Aku suka. Aku ingin kehancurannya menjadi sebuah pertunjukan. Ayah, sebuah pelajaran bagi siapapun yang berani mengkhianati perusahaan ini, dan keluarga ini, tegas Alana. Anggap saja sudah diatur, kata Suryo. Ia kembali ke mejanya. Kini dengan semangat baru. Aku akan meminta tim hukum mempersiapkan segalanya. Kita akan menyusun kasus yang begitu rapat hingga dia tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi.
Kita akan memastikan semua orang tahu kenapa dia diberhentikan. Terima kasih, Ayah, ucap Alana. Untuk pertama kalinya, suaranya sedikit bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Sekutu terkuatnya ada di pihaknya. Kamu adalah putriku, Alana. Dan kamu adalah seorang Adijoyo. Tidak ada yang boleh mempermainkan kita, kata Suryo tegas. Ia kemudian menatap putrinya dengan lebih lembut. Sekarang, bagian tersulit untukmu. Bisakah kamu bertahan dan terus bersandiwara sampai hari itu tiba? Alana menegakkan punggungnya. Wajahnya kembali menjadi topeng ketenangan. Anggap saja aku sedang berlatih untuk peran seumur hidupku. Ayah. Peran sebagai sutradara dari akhir riwayatnya. Pulang ke rumah malam itu terasa sangat berbeda. Rumah yang tadinya terasa seperti penjara yang dingin kini terasa seperti panggung pertunjukan. Dan Alana adalah aktris utamanya. Saat ia memarkir mobilnya di garasi, ia melihat mobil Baskara sudah terparkir. Ia pulang lebih awal hari ini, sebuah kejadian langka. Alana menarik napas dalam-dalam, memanggil kembali karakter yang harus ia mainkan, istri yang penyayang dan tidak tahu apa-apa. Ia memasang senyum di wajahnya, melangkah masuk ke dalam rumah. Baskara sedang duduk di sofa ruang keluarga. Laptopnya terbuka di atas meja kopi. Ia tampak bersemangat, wajahnya cerah. Melihat Alana datang, ia langsung menutup laptopnya dan bangkit menyambut. Sayang, kamu dari mana saja? Tanyanya. Lalu mencium kening Alana. Aku punya kabar bagus. Aroma tubuhnya masih sama, campuran parfum mahalnya dengan aroma sabun. Namun kini, Alana seolah bisa mencium jejak kebohongan yang samar di baliknya. Oh ya? Kabar apa? Tanya Alana, memainkan perannya dengan sempurna. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pak Suryo tadi memanggilku. Beliau bilang sangat puas dengan kinerjaku akhir-akhir ini. Beliau memberiku sinyal yang sangat kuat, bahwa kursi direktur utama itu sudah hampir pasti jadi milikku. Seru Baskara dengan bangga. Alana merasakan ironi yang begitu pekat hingga hampir membuatnya tertawa. Tentu saja ayahnya memanggilnya. Tentu saja ayahnya memberinya sinyal. Sinyal menuju jurang kehancuran. Wah, Mas, selamat. Aku ikut senang sekali, kata Alana dengan antusiasme yang dibuat-buat. Ia memeluk Baskara, menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Di dalam hati, ia merasakan detak jantung Baskara yang berdebar kencang karena ambisi. Ia membayangkan detak jantung yang sama kencangnya nanti, namun karena teror dan rasa malu. Aku bangga sekali padamu, Mas. Kamu pantas mendapatkannya. Aku tahu, sahut Baskara, egonya membumbung tinggi. Setelah aku resmi jadi direktur, kita akan adakan pesta besar. Kita undang semua kolega. Biar semua orang tahu, kita adalah pasangan paling berpengaruh di kota ini. Tentu, Mas. Apapun yang kamu mau, jawab Alana lembut. Hari-hari berikutnya adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang intens. Alana menjadi istri yang paling suportif. Ia memastikan pakaian kerja Baskara selalu siap dan sempurna. Ia memasak makanan favoritnya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Baskara bercerita tentang rencana-rencananya yang megah setelah menjadi direktur, tentang bagaimana ia akan merestrukturisasi departemen dan meluncurkan proyek-proyek baru. Setiap pujian yang Alana lontarkan adalah bilah pisau yang tak terlihat. Setiap senyumnya adalah topeng yang menyembunyikan kebencian yang membara. Ia adalah predator yang paling sabar, membiarkan mangsanya merasa aman dan nyaman, bahkan membuatnya merasa menjadi raja hutan. Puncak dari sandiwara itu datang saat mereka harus menghadiri acara makan malam tahunan sebuah asosiasi bisnis. Acara itu dipenuhi oleh para petinggi perusahaan dari berbagai industri. Ini adalah panggung yang sempurna bagi Baskara untuk memamerkan statusnya yang akan segera naik. Malam itu, Alana tampil memukau dalam gaun malam berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan pas. Riasannya sempurna, rambutnya disanggul elegan. Ia adalah perwujudan istri seorang calon direktur utama yang sukses. Baskara, dalam setelan tuxedo yang gagah, tidak henti-hentinya memamerkan Alana seperti sebuah trofi.
Lihat istriku, cantik sekali bukan? Katanya pada seorang kolega. Dia adalah keberuntunganku, katanya pada yang lain. Alana hanya tersenyum anggun di sisinya, menerima pujian dengan rendah hati. Di tengah acara, saat Baskara sedang asyik berbincang dengan beberapa bankir senior, ponselnya bergetar di dalam saku. Alana, yang berdiri tak jauh darinya, melihat Baskara melirik layar ponselnya sekilas. Sebuah senyum tipis yang penuh rahasia tersungging di bibirnya. Maaf, saya harus menerima telepon penting. Urusan kantor. Pamit Baskara pada lawan bicaranya. Lalu berjalan menjauh ke sudut lobi yang lebih sepi. Alana tahu persis siapa yang menelepon. Itu pasti Ralin. Mungkin wanita itu sedang menanyakan kapan calon direkturnya akan pulang ke pelukannya, ke rumah baru mereka. Alana tidak merasakan cemburu lagi. Yang ada hanya rasa jijik yang dingin. Ia memperhatikan suaminya dari kejauhan, melihat bagaimana raut wajah Baskara melunak saat berbicara di telepon. Ia pasti sedang membisikkan kata-kata manis. Seorang istri dari direktur perusahaan lain mendekati Alana. Nyonya Alana, Anda sangat beruntung, ya. Suami Anda begitu cemerlang dan sebentar lagi akan menjadi orang nomor 1 di Adijaya. Apa rahasianya? Alana menoleh pada wanita itu. Senyumnya tidak goyah sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah Baskara yang masih di sudut ruangan, lalu menjawab dengan suara yang jernih dan manis. Tidak ada rahasia, Bu. Saya hanya selalu mendukung semua keputusannya. Saya percaya penuh pada suami saya. Saya yakin, dia selalu tahu apa yang terbaik. Ironi dalam kata-katanya begitu tebal. Namun tidak ada seorang pun di sana yang menyadarinya. Mereka hanya melihat seorang istri yang setia dan penuh pengabdian. Ketika Baskara kembali, Alana menyambutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah selesai urusan kantornya, Mas? Sudah, sayang. Hanya beberapa hal kecil yang perlu konfirmasi. Jawab Baskara lancar. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Baskara menggenggam tangan Alana. Aku tidak akan bisa sampai di titik ini tanpamu, Alana. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Alana membalas genggaman itu. Tangannya terasa dingin. Sama-sama, Mas. Aku akan selalu ada di sisimu. Terutama di hari terpentingmu nanti. Ya, ia akan ada di sana. Bukan sebagai pendukung, melainkan sebagai eksekutor. Waktu berjalan menuju hari RUPS. Bagi Baskara, itu adalah hitung mundur menuju penobatan. Bagi Alana, itu adalah hitung mundur menuju eksekusi. Di tengah kesibukannya memainkan peran sebagai istri pendukung, Alana secara diam-diam menyelesaikan persiapan tahap akhir dari rencananya. Ia harus memastikan setiap senjata legal telah disiapkan dengan sempurna, tanpa celah sedikit pun. Ia mengatur pertemuan dengan Binsar Situmorang, pengacara kepercayaan keluarganya. Kantor firma hukum Binsaro Partners menempati 2 lantai di sebuah gedung perkantoran prestisius, sebuah benteng modern yang terbuat dari kaca dan baja. Ruang kerja pribadi Pak Binsar terasa khusyuk, dengan rak-rak buku hukum yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dan aroma kopi pekat yang menguar di udara. Pak Binsar, seorang pria Batak berusia 50-an dengan suara bariton yang berwibawa dan kumis tebal yang menjadi ciri khasnya, menyambut Alana dengan hormat. Ia sudah menerima pengarahan awal dari Suryo Adijoyo, namun ia ingin mendengarnya langsung dari Alana. Selamat pagi, Bu Alana. Sapa Pak Binsar. Mempersilakan Alana duduk di kursi kulit yang nyaman di depan mejanya. Pak Suryo sudah memberikan gambaran besarnya. Tapi dalam kasus seperti ini, saya perlu memahami keinginan Anda secara mendetail. Alana meletakkan tasnya dan menatap lurus ke mata pengacara itu. Pagi, Pak Binsar. Saya ingin semuanya jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Ada 2 hal utama yang perlu kita siapkan. Ia menguraikan rencananya dengan ketenangan seorang manajer proyek yang sedang menjelaskan tugas kepada timnya. Tidak ada emosi dalam suaranya, hanya logika dan tujuan. Pertama, surat pemutusan hubungan kerja, kata Alana. Saya ingin surat itu disusun berdasarkan bukti-bukti yang telah ayah berikan pada Bapak. Sebutkan dengan jelas semua pelanggarannya.
Pak Binsar mengangguk, mengambil sebuah map dari laci mejanya. Isinya adalah salinan dari laporan Pak Tirtayasa. Sudah saya pelajari, Bu. Buktinya lebih dari cukup. Kita bisa menjeratnya dengan beberapa pasal dalam peraturan perusahaan. Pertama, pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku. Kedua, tindakan yang secara sengaja dapat merugikan citra dan nama baik perusahaan. Ketiga, konflik kepentingan yang nyata, di mana ia menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi yang tidak semestinya. Surat PHK ini akan sangat kuat dan kedap secara hukum. Bagus, kata Alana. Saya mau surat itu dicetak di atas kertas surat resmi Dewan Komisaris, ditandatangani oleh ayah sebagai ketua, dan siap untuk diserahkan tepat pada agenda pengangkatan direksi baru dalam RUPS nanti. Akan kami siapkan, Bu. Ini akan menjadi presiden yang sangat kuat, sahut Pak Binsar sambil membuat catatan. Lalu, yang kedua. Alana menarik napas sejenak. Yang kedua lebih personal. Surat gugatan cerai. Pak Binsar berhenti menulis. Ia mengangkat kepalanya, menatap Alana dengan sorot mata yang lebih lembut. Bu Alana, apakah Anda sudah yakin 100%? Melakukan keduanya di hari yang sama akan menjadi pukulan yang sangat telak. Saya sangat yakin, Pak Binsar, jawab Alana. Suaranya sedingin es. Satu pukulan untuk menghancurkan pilar karirnya. Satu pukulan lagi untuk meruntuhkan pilar kehidupan pribadinya. Saya ingin dia kehilangan segalanya dalam 1 jam. Saya tidak mau memberinya waktu untuk bernapas, untuk menyusun strategi, atau untuk mencari simpati. Melihat keteguhan hati kliennya, Pak Binsar kembali mengangguk. Baik, saya mengerti. Apa saja poin-poin yang ingin Anda masukkan dalam gugatan? Gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan yang tidak bisa ditolerir lagi, ujar Alana, nadanya tajam. Untuk pembagian aset, saya menuntut hak penuh atas rumah yang kami tempati, karena rumah itu berdiri di atas tanah warisan dari keluarga saya. Saya juga menuntut pembagian aset bersama lainnya berdasarkan proporsi kontribusi, di mana bukti transfer dana untuk wanita simpanannya itu bisa menjadi bukti penyelewengan dana bersama. Alana berhenti, lalu menambahkan poin terakhir yang paling kejam. Dan pastikan tim Bapak melacak aset atas nama Ralin Anindita, terutama rumah baru itu. Kita harus melihat apakah sumber dananya bisa diperkarakan sebagai bagian dari pencucian aset bersama. Saya tidak ingin dia atau wanita itu menikmati 1 sen pun dari hasil pengkhianatan mereka. Pak Binsar tertegun sejenak, terkesan dengan ketelitian dan kekejaman yang terukur dari rencana Alana. Ini bukan lagi gugatan cerai biasa. Ini adalah operasi penghancuran finansial. Baik, Bu Alana. Kami akan menyusun draftnya secepat mungkin. Kami akan membuat gugatan yang paling agresif yang dimungkinkan oleh hukum. Janji Pak Binsar. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Mereka membahas setiap detail, setiap kemungkinan celah hukum, dan bagaimana menutupnya. Alana juga meminta Pak Binsar untuk meninjau kembali semua aset pribadinya, baik yang berupa warisan maupun hasil investasinya sebelum dan selama pernikahan, untuk memastikan semuanya terlindungi dalam benteng hukum yang tak tertembus. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang reklamasi penuh atas hidup dan masa depannya. 1 minggu kemudian, Alana kembali ke kantor Pak Binsar. 2 buah amplop resmi berwarna coklat dengan kop surat yang berbeda telah menantinya di atas meja. 1 dari PT Adijaya Waraksa. 1 lagi dari firma hukum Binsaro Partners. Pak Binsar menyerahkan kedua amplop itu pada Alana. Semuanya sudah siap, Bu. Sesuai instruksi Anda. Alana mengambil kedua amplop itu. Terasa berat di tangannya, bukan karena bobot kertasnya, tetapi karena bobot takdir yang terkandung di dalamnya. 1 amplop berisi akhir dari karir cemerlang Baskara. Amplop lainnya berisi akhir dari pernikahan mereka. Ini adalah senjata pemusnah massalnya. Ia memasukkan kedua amplop itu ke dalam tas tangannya dengan hati-hati. Saat ia berdiri untuk pamit, Pak Binsar menatapnya dengan tatapan penuh hormat. Anda wanita yang sangat kuat, Bu Alana. Alana hanya tersenyum tipis. Seseorang harus kuat ketika dunianya coba dihancurkan,
Pak Binsar, saya hanya memastikan, yang hancur bukanlah saya. Meninggalkan gedung itu, Alana merasa tenang. Semua persiapan telah selesai. Semua senjata telah terkumpul dan terisi penuh. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu malam terakhir sebelum penghakiman. Malam itu, udara di rumah terasa berbeda. Ada ketenangan yang aneh, seperti keheningan di mata badai. Besok adalah hari rapat umum pemegang saham. Hari penentuan. Bagi Baskara, ini adalah malam terakhirnya sebagai general manager sebelum naik tahta. Bagi Alana, ini adalah malam terakhir Baskara sebagai suaminya, sebagai seorang pria terhormat. Alana bersikeras untuk memasak makan malam istimewa. Bukan memesan dari restoran mewah, melainkan memasaknya sendiri. Ia menyiapkan semua hidangan favorit Baskara, sup asparagus kepiting, bistik lidah saus jamur, dan puding karamel sebagai penutup. Setiap gerakan tangannya di dapur terasa mantap dan penuh tujuan. Ia tidak sedang memasak dengan cinta, ia sedang menyiapkan hidangan terakhir untuk seorang terpidana. Baskara pulang dengan aura seorang pemenang. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, melonggarkan dasinya, dan langsung memeluk Alana dari belakang saat istrinya itu sedang menata meja. Wangi sekali. Kamu sedang merayakan kemenanganku lebih awal, ya? Bisik Baskara di telinga Alana, mencium lehernya. Alana menahan diri untuk tidak bergidik. Ia berbalik dan tersenyum. Senyum yang telah ia latih selama berminggu-minggu. Tentu saja, Mas. Malam ini khusus untukmu. Untuk merayakan semua kerja kerasmu. Mereka duduk di meja makan yang telah dihias dengan lilin dan setangkai mawar putih di dalam vas kristal. Suasananya romantis, namun terasa ganjil. Baskara, yang egonya sudah setinggi langit, mulai berbicara tanpa henti tentang masa depannya, tentang masa depan mereka. Kamu tahu, Alana, hal pertama yang akan kulakukan setelah resmi jadi direktur adalah merombak total tim pemasaran. Kinerjanya payah, katanya sambil menyantap bistik lidahnya dengan lahap. Lalu aku akan mengakuisisi perusahaan digital kecil itu yang sudah lama kuincar. Ayahmu terlalu konservatif. Sudah saatnya Adijaya Waraksa berekspansi secara agresif. Alana hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, dan menuangkan anggur merah ke gelas suaminya. Terdengar seperti rencana yang hebat, Mas. Tentu saja hebat, sahut Baskara. Dan setelah semua stabil, aku akan selesaikan urusan villa kejutan kita itu. Aku janji, kamu pasti akan suka. Aku bahkan sudah menyewa arsitek lanskap terbaik. Aku ingin taman di sana persis seperti yang pernah kamu ceritakan, penuh dengan bunga lili putih. Lili putih, bunga favorit Alana. Baskara bahkan menggunakan detail paling personal dari diri Alana untuk menyempurnakan kebohongannya. Alana merasakan gelombang rasa mual. Namun ia berhasil menahannya di balik senyum tipis. Betapa beraninya pria ini, menggunakan kenangan mereka untuk menutupi jejak pengkhianatannya. Alana mengangkat gelasnya. Kalau begitu, mari kita bersulang. Baskara dengan antusias mengangkat gelasnya juga. Untuk apa? Alana menatap lurus ke mata Baskara. Matanya memantulkan cahaya lilin. Untuk masa depanmu, Mas. Untuk semua yang akan kamu dapatkan besok. Semoga kamu menerima semua yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Baskara tersenyum lebar, tidak menangkap makna ganda yang menusuk di balik kalimat itu. Terima kasih, sayang, untuk dukunganmu. Mereka mendentingkan gelas. Suaranya terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Setelah makan malam, saat mereka bersiap untuk tidur, Baskara memeluk Alana di tempat tidur. Ia merasa begitu berkuasa, begitu beruntung. Istri cantik yang patuh dari keluarga terpandang, dan sebentar lagi, jabatan tertinggi di salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Hidupnya sempurna. Besok, hidup kita yang sebenarnya akan dimulai. Sayang, gumam Baskara, matanya sudah setengah terpejam. Kamu akan menjadi istri seorang CEO. Semua orang akan iri padamu. Aku tidak sabar menunggu hari esok, Mas, jawab Alana pelan. Suaranya nyaris berbisik.
Baskara tertidur dengan cepat. Napasnya teratur, wajahnya damai. Mungkin sedang memimpikan kekuasaan dan kemuliaan. Alana, sebaliknya, terjaga. Ia berbaring kaku di samping suaminya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia tidak merasa gugup. Ia tidak merasa ragu. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang dingin. Hitung mundur telah selesai. Semua persiapan sudah matang. Besok bukanlah awal dari kehidupan baru mereka. Besok adalah akhir dari riwayat Baskara. Dan ia, Alana, adalah sang malaikat pencabut nyawa yang akan menjemputnya. Pagi hari penentuan itu tiba dengan langit yang cerah. Seolah alam semesta tidak peduli pada drama manusia yang akan segera berlangsung. Baskara bangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia bersenandung kecil di kamar mandi, memilih setelan jas termahalnya. Sebuah merek Italia yang ia beli khusus untuk hari ini. Alana, seperti biasa, memainkan perannya dengan sempurna. Ia sudah menyiapkan kemeja putih yang paling licin dan dasi sutra berwarna biru tua yang serasi. Ia bahkan membantu Baskara memasang dasinya. Sebuah ritual intim yang terasa seperti adegan dalam film thriller. "Kamu tampak luar biasa, Mas," puji Alana sambil merapikan kerah kemeja suaminya. Tangannya dingin. Tapi Baskara terlalu bersemangat untuk menyadarinya. "Tentu saja. Ini hari terbesarku," kata Baskara sambil menatap pantulan dirinya di cermin dengan puas. Alana menatap lekat pantulan wajah mereka berdua di cermin. "Tampillah yang terbaik, Mas," katanya dengan suara lembut yang mengandung getaran aneh. "Ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu." "Aku tahu," sahut Baskara sambil tersenyum lebar. Ia mengecup pipi Alana singkat, mengambil tas kerjanya, dan berjalan keluar dengan langkah seorang raja. Sampai bertemu di ruang rapat, "Istriku." Alana tidak langsung berangkat. Ia menunggu 15 menit, memberikan waktu bagi Baskara untuk tiba di kantor lebih dulu dan menikmati sanjungan dari para bawahannya. Kemudian, dengan ketenangan yang mutlak, ia mengambil tas tangannya. Di dalamnya, terbaring 2 amplop coklat yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat Dewan Komisaris di lantai teratas Menara Adijaya Waraksa terasa dingin dan khusyuk. Sebuah meja kayu oval yang panjang dan berkilauan mendominasi ruangan, dikelilingi oleh 12 kursi kulit berwarna hitam. Jendela raksasa di satu sisi menyajikan pemandangan kota yang sibuk, namun di dalam ruangan ini, waktu seolah berhenti. Ketika Alana masuk, sebagian besar anggota dewan sudah hadir, termasuk ayahnya, Suryo Adijoyo, yang duduk di kursi utama di ujung meja. Wajah mereka serius, tegang. Mereka sudah diberi pengarahan singkat oleh Suryo tentang perubahan agenda mendadak. Alana mengambil tempat duduknya di samping ayahnya, sebuah posisi yang menunjukkan kekuasaan, bukan sekadar status sebagai istri. Tak lama kemudian, Baskara masuk. Ia tersenyum lebar, menyapa setiap anggota dewan dengan percaya diri. Ia mencoba menangkap tatapan Alana, dan Alana membalasnya dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Baskara mengartikannya sebagai senyum dukungan. Ia duduk di kursi yang telah disediakan, tepat di seberang Suryo, posisi seorang calon penerus. Rapat dimulai. Agenda-agenda awal berjalan seperti biasa. Persetujuan notulen rapat sebelumnya, laporan keuangan kuartal terakhir. Baskara duduk dengan gelisah, menunggu momennya tiba. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Akhirnya, Suryo Adijoyo berdeham, menarik perhatian seluruh ruangan. "Baik, terima kasih atas laporannya. Sekarang kita tiba pada agenda utama, pengangkatan Direktur Utama PT Adijaya Waraksa yang baru. Inilah saatnya." Baskara menegakkan punggungnya, berusaha keras untuk tidak terlihat terlalu sombong. Ia menyiapkan senyum kemenangannya. Suryo menatap berkeliling meja. Matanya berhenti sejenak pada setiap anggota dewan, sebelum akhirnya terpaku pada Baskara. Dewan Komisaris telah melakukan proses seleksi yang panjang dan ketat. Kita membutuhkan pemimpin baru yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga memiliki integritas yang tidak tercela, sejalan dengan nilai-nilai yang telah dibangun perusahaan ini selama 40 tahun. Baskara mengangguk-angguk kecil,
Merasa pidato itu ditujukan untuk memujinya. Dan untuk mengisi posisi tersebut, lanjut Suryo, suaranya menjadi lebih berat dan tegas. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi mendalam terhadap rekam jejak dan etika dari kandidat utama kita. Suryo berhenti sejenak. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga terasa memekakan telinga. Dan dengan penyesalan yang mendalam, kami menemukan adanya pelanggaran fundamental terhadap kepercayaan dan kode etik perusahaan yang tidak dapat ditolerir sama sekali. Senyum di wajah Baskara membeku. Atmosfer di ruangan itu berubah drastis dari antisipasi menjadi ketegangan yang membingungkan. Ia menatap Suryo, tidak mengerti. Ini pasti sebuah lelucon. Suryo tidak lagi menatap Baskara. Ia membaca dari selembar kertas di depannya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, Dewan Komisaris PT Adijaya Waraksa dengan ini memutuskan untuk memberhentikan saudara Baskara dari jabatannya sebagai General Manager, efektif pada saat ini juga. Kata, diberhentikan, terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan. Wajah Baskara berubah pucat pasi. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menatap berkeliling, mencari dukungan, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah-wajah dingin yang menghakimi. Dasar dari keputusan ini, lanjut Suryo, suaranya seperti palu godam yang menghantam bertubi-tubi, adalah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan yang merugikan perusahaan, serta tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik dan integritas jajaran eksekutif PT Adijaya Waraksa. Pada saat itu, Sekretaris Dewan berjalan dengan langkah tenang menuju Baskara. Ia meletakkan sebuah amplop coklat resmi di atas meja, tepat di depan Baskara yang masih membeku. Suara amplop yang menyentuh permukaan kayu yang dipernis itu terdengar mengerikan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Baskara meraih amplop itu. Ia merobeknya dengan ceroboh. Matanya membelalak saat membaca kop surat dan baris pertama dari dokumen di dalamnya. Surat pemutusan hubungan kerja. Di sana, di atas kertas, tertulis dengan jelas dan brutal akhir dari karirnya. Impiannya, ambisinya, harga dirinya, semuanya hancur lebur menjadi debu dalam hitungan detik. Disaksikan oleh semua orang yang tadinya ia harapkan akan memberinya tepuk tangan. Dunia Baskara runtuh. Suara di sekitarnya meredam menjadi dengungan tak berarti. Wajah-wajah anggota dewan yang menatapnya tampak kabur. Seperti lukisan cat air yang disiram air. Ia hanya bisa menatap surat di tangannya. Kata-kata, diberhentikan dengan tidak hormat, melompat-lompat di depan matanya, mengejeknya. Hina. Perasaan terhina yang luar biasa mencekik tenggorokannya. Rapat secara resmi telah ditutup oleh Suryo, tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak dari kursinya. Mereka semua seperti penonton di barisan depan sebuah eksekusi publik, terpaku oleh drama yang begitu mengejutkan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah gerakan menarik perhatian semua orang. Alana bangkit dari kursinya. Ia bergerak dengan keanggunan seekor macan kumbang. Langkahnya pelan, mantap, dan tanpa suara. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan atau kemarahan. Wajahnya adalah sebuah topeng ketenangan yang sempurna, yang justru membuatnya tampak lebih menakutkan. Ia berjalan mengitari meja oval itu, mendekati suaminya yang masih terduduk lumpuh. Baskara mengangkat kepalanya yang terasa begitu berat. Ia menatap Alana yang kini berdiri menjulang di sampingnya. Matanya yang kebingungan dan putus asa mencari jawaban di wajah istrinya. Mungkin ini semua salah paham. Mungkin Alana akan membelanya, menjelaskan pada semua orang bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar. Alana. Desisnya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Alana tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Baskara dengan tatapan kosong yang dingin. Kemudian, ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan amplop coklat yang kedua. Ada satu surat lagi untukmu, Mas, kata Alana. Suaranya pelan, namun setiap suku katanya terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Ia meletakkan amplop kedua itu di atas meja, tepat di atas surat PHK yang sudah lecek di genggaman Baskara. Anggap saja ini paket pesangonmu, tambahnya dengan nada yang sama datarnya. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki,
Didorong oleh firasat buruk yang mengerikan, ia meraih amplop kedua itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia kesulitan membukanya. Saat ia berhasil mengeluarkan isinya, matanya terpaku pada kop surat di bagian atas. Firma Hukum Binsar O Partners. Dan di bawahnya, dalam huruf kapital yang dicetak tebal, tertulis dua kata yang menjadi paku terakhir di peti mati kehidupannya, gugatan cerai. Sebuah erangan tertahan keluar dari tenggorokan Baskara. Ia menatap Alana, matanya membelalak tak percaya. Pukulan ini, yang datang bertubi-tubi tanpa jeda, benar-benar melumpuhkannya. Karirnya hancur, dan kini, pernikahannya pun menyusul. Semuanya dalam satu pagi. Alana sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin membisikkan sebuah rahasia terakhir. Rumah mewah untuk wanita simpananmu itu, bisiknya, suaranya dingin menusuk. Anggap saja itu satu-satunya istana yang akan pernah kamu miliki. Karena perusahaan ini, rumah ini, dan aku tidak akan pernah jadi milikmu lagi. Ia berhenti sejenak, menatap kehancuran total di wajah pria yang pernah ia cintai itu. Selamat tinggal, Baskara. Akhirnya ia berkata, menyebut namanya tanpa embel-embel, Mas, untuk pertama kalinya. Riwayatmu sudah tamat. Dengan kata-kata itu, Alana menegakkan tubuhnya. Misinya telah selesai. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, ia berbalik dan berjalan dengan langkah tegap menuju pintu keluar. Ayahnya, Suryo Adijoyo, bangkit dan menyusulnya, meletakkan sebuah tangan yang kokoh dan penuh dukungan di bahu putrinya saat mereka melangkah keluar dari ruangan itu bersama-sama. Pintu ruang rapat dewan ditutup dengan bunyi klik yang pelan namun terasa final. Di dalam, Baskara ditinggalkan sendirian dalam kehancurannya. Surat gugatan cerai terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi senyum kemenangan. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang hancur lebur, yang telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Sebuah suara isak tangis yang tertahan dan penuh keputusasaan akhirnya pecah dari bibirnya, bergema di ruangan yang luas dan sunyi itu. Ia, Baskara, sang calon raja, kini tidak lebih dari seorang pesakitan yang ditinggalkan sendirian di tengah runtuhan istana impiannya. Berita tentang pemecatan Baskara yang dramatis menyebar di kalangan elit bisnis Jakarta seperti api yang melahap padang kering. Dalam waktu kurang dari 24 jam, semua orang tahu. Ceritanya beredar dalam bisik-bisik di klub golf, dalam obrolan di jamuan makan malam, dan dalam pesan-pesan singkat antar para eksekutif. Baskara, sang bintang yang sedang naik daun, telah jatuh dari langit dengan cara yang paling memalukan. Namanya menjadi racun. Tidak ada satupun perusahaan yang berani menyentuhnya. Takut terciprat aib atau memancing kemarahan dari Imperium Adijaya Waraksa. Baskara sendiri mengalami neraka dunia. Setelah keluar dari ruang rapat itu dengan langkah gontai, ia menemukan kartu aksesnya sudah tidak berfungsi. Mobil perusahaan yang biasa ia pakai kuncinya telah diminta oleh petugas keamanan. Ia terpaksa memesan taksi daring dari lobi gedungnya sendiri, di bawah tatapan kasihan dan cemooh dari para karyawan yang melewatinya. Ponselnya terus berdering, bukan panggilan simpati, melainkan dari bank yang menanyakan status pekerjaannya terkait fasilitas kredit yang ia miliki. Saat ia mencoba mentransfer sisa uang dari rekening pribadinya, ia menemukan sebagian besar telah dibekukan oleh pengacara Alana sebagai bagian dari proses gugatan aset bersama. Ia benar-benar lumpuh. Dalam keputusasaan total, hanya ada satu tempat yang ia tuju. Satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai miliknya, sebagai bukti kesuksesannya. Rumah mewah yang ia beli untuk Ralin. Ia tiba di sana dengan penampilan kacau, setelan jasnya lecek, matanya merah, dan wajahnya pucat. Ralin, yang sedang asyik membuat konten video di ruang tamu yang megah, terkejut melihat kedatangan Baskara yang tidak terduga dan berantakan. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya. Nada suaranya lebih terganggu daripada khawatir. "Aku hancur, Ralin." "Hancur," kata Baskara, suaranya parau. Ia menceritakan semuanya dengan putus asa. Tentang RUPS, tentang pemecatan,
tentang gugatan cerai Alana. Ia berharap akan mendapatkan pelukan, kata-kata penenang, atau setidaknya secangkir teh hangat. Namun, yang ia dapatkan adalah tatapan horor dari Ralin. Wajah cantik itu perlahan mengeras, senyumnya hilang, digantikan oleh kepanikan dan kemarahan. "Tunggu dulu," potong Ralin. Matanya menyipit. "Jadi, kamu dipecat? Kamu tidak punya pekerjaan? Tidak punya uang?" "Untuk saat ini, ya. Tapi kita bisa lalui ini bersama, kan? Kita masih punya rumah ini." Mohon Baskara mencoba meraih tangan Ralin. Ralin menarik tangannya dengan kasar. "Rumah ini? Rumah yang sekarang pasti sedang diincar oleh pengacara istrimu itu? Kamu pikir aku tidak mengerti hukum?" Hardiknya, suaranya melengking. "Jadi kamu datang ke sini dengan tangan kosong, berharap aku akan menampung pecundang sepertimu?" "Pecundang? Aku melakukan semua ini untukmu," seru Baskara, tidak percaya dengan reaksi wanita itu. "Untukku? Atau untuk egomu sendiri?" balas Ralin sinis. "Aku bersama seorang calon direktur utama, bukan pengangguran yang memalukan. Aku tidak mendaftar untuk hidup susah. Pergi kamu dari sini." "Ralin, ini rumah kita. Ini rumahku. Namaku yang ada di surat-suratnya," jerit Ralin, mendorong Baskara menuju pintu. "Pergi. Jangan pernah kembali lagi. Urus masalahmu sendiri." Pintu itu dibanting tepat di depan wajah Baskara. Ia berdiri termangu di teras rumah yang seharusnya menjadi istananya. Hujan mulai turun, membasahi setelan jas mahalnya yang kini tak berarti apa-apa. Ia telah kehilangan pekerjaan, reputasi, istri, dan sekarang, wanita simpanan yang menjadi alasan dari semua kehancurannya. Baskara tertawa. Tawa serak yang terdengar seperti tangisan orang gila. Ia benar-benar sendirian. Tamat. 6 bulan kemudian. Langit Jakarta masih sama, dipenuhi gedung-gedung tinggi yang menusuk awan. Namun bagi Alana, warnanya terasa berbeda. Lebih cerah, lebih penuh harapan. Proses perceraiannya dengan Baskara telah selesai. Berkat bukti yang tak terbantahkan dan kelihayan tim pengacara Pak Binsar, pengadilan mengabulkan hampir semua tuntutannya. Rumah utama tetap menjadi miliknya, dan sebagian besar aset bersama jatuh ke tangannya sebagai kompensasi atas penyelewengan dana yang dilakukan Baskara. Rumah mewah yang dibeli untuk Ralin pun berhasil dibekukan sebagai aset sengketa. Ralin, yang terjerat dalam masalah hukum dan ditinggalkan oleh semua sponsornya, terpaksa menjual semua barang mewahnya dan menghilang dari peredaran media sosial. Alana tidak lagi tinggal di rumah lamanya yang penuh kenangan pahit. Ia telah menjualnya dan pindah ke sebuah gria tawang, penthouse, elegan yang lebih sesuai dengan gaya hidupnya yang baru, seorang wanita karir yang mandiri. Ia tidak mengambil alih posisi direktur utama di Adijaya Waraksa. Itu bukan gayanya. Sebaliknya, dengan persetujuan penuh Dewan Komisaris, ia menciptakan sebuah posisi baru untuk dirinya sendiri, Direktur Pengembangan Strategis dan Bisnis Baru. Posisi yang sempurna untuk memanfaatkan otaknya yang tajam, intuisinya yang kuat, dan visinya yang jauh ke depan. Adegan terakhir terjadi di tempat yang sama di mana semuanya berakhir untuk Baskara, ruang rapat Dewan Komisaris. Namun, suasananya kini 180 derajat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang membekukan. Yang ada adalah energi kreatif yang dinamis. Alana berdiri di depan sebuah layar presentasi digital raksasa, bukan di kursi utama milik ayahnya, tetapi di posisi seorang pemimpin yang sedang memaparkan idenya. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru kobalt dan celana panjang putih. Rambutnya dipotong sebahu, membuatnya tampak segar, modern, dan berwibawa. Dengan mengakuisisi startup teknologi hijau ini, kita tidak hanya mendiversifikasi portofolio investasi kita, tetapi juga menempatkan Adijaya Waraksa sebagai pelopor industri berkelanjutan di Asia Tenggara. Proyeksi laba dalam 5 tahun ke depan sangat menjanjikan, seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat di data ini. Jelas Alana, suaranya jernih dan penuh percaya diri. Para anggota dewan, termasuk ayahnya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan kekaguman.
Mereka tidak lagi melihatnya sebagai putri pemilik perusahaan atau mantan istri seorang eksekutif yang bermasalah. Mereka melihatnya sebagai seorang pemimpin yang brilian. Setelah sesi tanya jawab yang ia tangani dengan cerdas, rapat ditutup dengan tepuk tangan meriah. Satu persatu anggota dewan menghampirinya untuk memberikan selamat. Ketika ruangan itu mulai kosong, Alana berjalan menuju jendela raksasa, memandang hamparan kota di bawahnya. Pemandangan yang sama yang pernah didambakan Baskara sebagai simbol kekuasaan. Namun, saat Alana menatapnya, ia tidak merasakan arogansi atau hasrat untuk menaklukkan. Ia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah perasaan damai dan kemungkinan yang tak terbatas. Ini bukan tentang balas dendam lagi. Balas dendam adalah bab yang telah ia tutup dengan rapat. Ini adalah tentang membangun. Membangun warisan baru atas namanya sendiri, bukan sebagai bayang-bayang seorang ayah atau seorang suami. Ia tersenyum tipis. Senyum tulus pertama yang benar-benar mencapai matanya setelah sekian lama. Rasa sakit telah mengubahnya, menempanya menjadi lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Fajar baru telah tiba, dan di cakrawala hidupnya, ia adalah sang ratu yang berkuasa penuh atas kerajaannya sendiri. Dan masa depannya terbentang cerah. Seluas pemandangan kota dari jendela itu.